Halo guys, sebelum masuk ke cerita, Mimin mau memberikan sebuah info yang sangat menarik. Apabila kalian ingin mendapatkan sejumlah uang yang sangat berlimpah hanya dengan bermain game, maka kalian langsung saja mendownload sebuah aplikasi yang bernama Xwall yang linknya sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 3. Cerita dimulai. Terlihat Jang begitu terkejut saat Jeok yang dengan santainya berkata, "Uang yang kau berikan tidaklah cukup. Lagi pula masih ada beberapa buah makanan yang belum datang ke mejaku. Jadi sudah pasti uangmu tidak cukup untuk membayarnya." Dengan kesalnya Jang berkata, "Dasar bajingan, dengarkan aku baik-baik. Lebih baik pergilah sekarang juga selagi aku masih berbaik hati kepadamu." Sangat jelas terdengar kalau dari ucapannya itu Jang telah memancarkan sebuah permusuhan yang nyata sehingga membuat suasananya menjadi dingin. Kemudian Jang melihat dua buah pedang yang tersandar di belakang Jeok. Ia pun kembali berkata, "Sepertinya kau bersikap pemberani seperti ini karena kau adalah seniman bela diri anggota Jianghu." Lalu ia pun menghampiri pedang itu sembari mengatakan, "Aku tidak menyangka orang lemah sepertimu telah membawa pedang besar yang seperti ini. Apakah ini hanyalah sebuah mainan?" Akan tetapi Jang sangatlah terkejut, suaranya mendesah ketika ia tidak sanggup untuk mengangkat pedang itu. Bahkan Jang merasa kalau dia salah langkah maka pergelangan tangannya akan patah. Ia pun berpikir, dasar sialan, mengapa pedang ini sangatlah berat sampai-sampai aku tidak bisa mengangkatnya. Namun kalau aku mundur begitu saja, maka aku akan mempermalukan diriku sendiri. Apalagi di belakang sana Charyeon dia sedang memperhatikanku. Karena gengsinya yang begitu tinggi, Jang pun langsung menggunakan tenaga dalamnya untuk mengangkat pedang itu. Namun meskipun dia telah menggunakan semua tenaga dalamnya, akan tetapi sangat jelas terlihat kalau dia sangatlah kesulitan. Sambil tertawa tipis Jang berkata, "Ternyata pedangmu lumayan berat. Jadi apakah kau menggunakan pedang ini untuk melatih otot-ototmu?" Terdengar Inwah dan juga dua orang lainnya langsung tertawa yang seakan-akan kalau mereka telah membenarkan perkataan Jang kalau pedang itu hanyalah digunakan untuk pelatihan. Namun Jang langsung terdiam ketika Jeok yang mengambil pedang itu dari genggamannya. Kemudian setelah mengayunkan pedang besar itu dan menaruh di pundaknya, Jeok berkata, "Sayangnya pedang ini tidak pernah kugunakan untuk berlatih." Mendengar itu Jang sangatlah kesal. Ia berkata, "Dasar bajingan, apa yang aku katakan adalah mutlak. Jadi pedang itu sudah pasti untuk latihan." Akan tetapi saat mendengar Jeok yang mengatakan kalau pedang itu sama sekali bukanlah untuk latihan, Jang pun langsung menggunakan kemampuannya untuk melancarkan sebuah serangan kepada Jeok. Ia berkata, "Dasar sialan, apakah kau ingin bermain-main kepadaku?" Namun Jang langsung terdiam dan menghentikan niat membunuhnya ketika melihat Charyeon yang berdiri tepat di tengah mereka berdua. Dengan tatapan mata yang tajam, Charyeon meminta kepada Jang untuk menghentikan sikap arogannya itu karena mereka saat ini telah berada di dalam restoran. Sontak Inwah dan juga dua orang lainnya sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Charyeon telah membela seorang laki-laki yang tidak mereka kenal itu. Melihat tatapan Charyeon, Jang pun hanya tertawa. Ia berkata, "Kenapa kau menatapku dengan tatapan mata yang sangat tajam seperti itu? Apakah kau terpesona atas ketampanan wajahku ini?" Kemudian dengan sangat cepat Jang pun langsung menangkap tangan Charyeon dengan begitu kuat sembari berkata, "Aku yakin kalau kau sangat tertarik kepadaku dan kita akan bertarung bersama-sama di dalam turnamen itu." Dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh nafsu, Jang kembali berkata, "Namun sebelum kita berkeringat di dalam turnamen itu, menurutku akan lebih baik kalau kita harus memulai pemanasannya di atas ranjang terlebih dahulu." Akan tetapi Charyeon langsung menarik pergelangannya dari genggaman tangan Jang. Ia berkata, "Aku sudah memutuskan untuk mengikuti turnamen itu bersama orang lain." Jang pun begitu marah setelah mendapatkan penolakan itu. Lalu Jang bertanya apa alasan Charyeon menolak ajakannya. Charyeon pun berkata, "Kau telah menggunakan kekuatan dari keluargamu untuk memaksakan kehendakmu kepadaku. Apakah kau tahu kalau itu adalah sebuah tindakan yang keji dan juga sangat tercela?"
Mendengar perkataan Charyeon, Jang pun sangatlah marah. Ia tidak menduga kalau Charyeon begitu berani mengucapkan kata-kata itu di hadapannya. Lalu Jang berkata, "Jika kau tidak ingin bertarung bersamaku, lantas siapa yang akan menjadi partnermu di dalam turnamen itu?" Charyeon langsung terdiam. Ia sama sekali tidak bisa menjawabnya kalau dia akan bertarung bersama siapa di dalam turnamen itu. Ketika tatapan dingin mereka telah beradu di udara, Jiok yang sejak dari tadi hanya menonton keributan mereka, ia pun langsung berkata, "Wanita ini akan pergi bersamaku dan dia akan mengikuti turnamen itu bersamaku." Sontak semua mata yang ada di sana langsung tertuju kepada Jiok. Mereka bertanya-tanya apakah yang dikatakan oleh Jiok memanglah benar. Di sampingnya, Inwa berkata, "Aku yakin kalau kau pastinya tidak paham bagaimana seluk-beluk dunia seni bela diri ini. Jadi, dengarkan aku baik-baik. Jika kau ikut campur di dalam urusan orang lain tanpa tahu alasannya, maka kau akan berada di dalam masalah yang besar. Sekarang aku bertanya kepadamu, apakah kau tahu siapa seseorang yang berada di hadapanmu saat ini?" Dengan santainya, Jiok pun mengatakan kalau dia sama sekali tidak tahu dengan siapa ia berbicara. Lalu Jiok berbalik tanya kepada Inwa apakah dia mengenalnya. Saat mendengar Inwa yang sama sekali tidak mengenalnya, Jiok kembali berkata, "Apakah kau tahu bagaimana reaksi seseorang ketika mereka menghadapi sesuatu yang tidak mereka ketahui? Mereka akan takut ataupun mereka akan mengabaikannya. Akan tetapi kau telah melakukan keduanya. Kau mengabaikanku karena kau tidak mengenalku. Namun di saat yang bersamaan kau berharap kalau aku akan takut terhadap orang itu. Bukankah kalau ini sangatlah berlawanan? Semakin muda usiamu, maka semakin jelas prinsipmu. Mungkin kau berpikir kalau kau akan mengembangkan filosofi hidup yang hebat seiring dengan bertambahnya usiamu. Akan tetapi hal itu sangatlah keliru karena seiring bertambahnya usiamu, maka impianmu akan semakin layu." Mendengar perkataan Jiok, Inwa pun langsung tersenyum. Ia tidak menduga kalau lelaki yang ada di hadapannya memiliki wawasan yang begitu luas. Kemudian Jang berkata, "Ternyata kau memiliki nyali yang begitu tinggi sehingga kau sangat berani mengatakan hal yang seperti itu di hadapanku." Di saat itu Jang sangatlah marah sampai-sampai meja batu yang ada di hadapannya telah retak karena tidak sanggup menahan kekuatannya. Melihat kemarahan Jang, bukannya merasa takut, akan tetapi yang dipikirkan oleh Jiok hanyalah makanannya. Ia pun meminta kepada Jang untuk tidak menumpahkan makanannya. Kemudian Jang pun langsung berjalan melewati mereka berdua sembari berkata, "Jika memang seperti ini, lebih baik persiapkanlah diri kalian karena kita akan bertarung di dalam turnamen itu. Charyeon, aku berharap kalau kau tidak akan menyesali pilihanmu untuk mengikuti turnamen itu bersama bajingan ini." Karena Jang merasa sangat terhina atas penolakan itu, ia pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua dengan cara yang sangat tergesa-gesa. Namun pada sisi yang lain, Inwa memalingkan pandangannya kepada Jiok dengan tatapan mata yang datar. Lalu ia berkata, "Kau pastinya tidak pernah mendengar tentang rumor itu kalau keluarga kami memang sangat terkenal dengan sifat pemarah kami." Kemudian dengan senyuman yang sedikit nakal, Inwa kembali berkata, "Tidak lama lagi kau akan mengerti mengapa rumor itu menjadi ada. Jadi sampai jumpa di lain waktu." Setelah kepergian Jang bersama anggotanya, terlihat suasana di tempat itu telah menjadi sunyi. Charyeon bergumam, masalah yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Terlepas apakah pria ini akan mengikuti kompetisi itu ataukah tidak, namun sudah pasti kalau Jang akan membalasnya. Bahkan mungkin saja dia akan membunuhnya secara diam-diam. Jiok berkata, "Karena situasinya sudah menjadi seperti ini, maka mau tidak mau kita harus mengikuti turnamen itu bersama-sama dan aku akan mengganti rencanaku." Charyeon berkata, "Apa yang kau maksud dengan mengganti rencanamu? Bukankah sejak dari awal kau memang ingin mengikuti turnamen itu? Apakah mungkin kalau yang ingin kau ikuti adalah kompetisi Heavenly Dragon, sebuah kompetisi yang hanya diikuti oleh para master seniman bela diri yang berada di level yang sangat tinggi?" Sambil tertawa meremehkan, Charyeon kembali berkata, "Jika kau adalah orang yang sehebat itu sehingga kau berencana untuk mengikuti turnamen Heavenly Dragon, lantas kenapa kau tidak melawannya? Seharusnya kau bisa menghajarnya dengan mudah." Dengan tatapan mata yang tajam, Jiok berkata, "Aku tidak suka bertarung melawan anak kecil. Kita tahu kalau dunia seni bela diri memanglah busuk, akan tetapi setidaknya anak-anak itu bukanlah penyebab dari kebusukan Jianghu ini." Sontak Charyeon langsung terdiam setelah melihat perubahan ekspresi Jiok. Ia bergumam, kalau dia mengatakannya dengan ekspresi yang sangat serius seperti itu, maka dia akan terdengar seperti mengatakan yang sebenarnya.
Cerita berpindah, terlihat Jang yang berjalan tergesa-gesa dengan rasa amarah yang ada di hatinya. Lalu di sampingnya salah satu dari anggotanya berkata, "Aku masihlah tidak mengerti mengapa Charyeon memilih untuk bergabung bersama bajingan lemah itu." Namun Jang sama sekali tidak menghiraukan perkataan anggotanya. Tetapi yang ada di dalam pikirannya saat ini hanyalah rasa amarah karena rasa malu dan juga penghinaan atas penolakan itu. Jang bergumam, dia bukanlah orang yang lemah dan juga senjatanya bukanlah sebuah pedang yang bisa diangkat dengan mudah. Siapa dia sebenarnya karena aku sama sekali belum pernah melihatnya. Tetapi si jalang arogan itu dia sangat berani menolakku mentah-mentah di hadapan orang lain. Apakah dia berpikir kalau kami tidak akan bisa memberikan pelajaran kepada keluarganya yang sudah melemah itu? Aku berjanji suatu hari nanti aku akan membalaskan dendamku kepada kalian berdua. Aku akan memberikan rasa sakit kepada kalian yang bahkan lebih sakit daripada kematian. Cerita kembali berpindah pada kediaman keluarga pedang kebenaran. Terlihat di dalam ruangan itu, Hwaryeon berkata dengan nada yang tinggi. Ia mengatakan kalau Charyeon telah menolak permintaan tuan muda dari keluarga Jiangxin. Aku mendengar kalau Jang telah mengamuk di dalam penginapan karena dia begitu marah atas penolakan itu. Wanita paruh baya yang ada di hadapannya itu adalah ibunya. Ia berkata, "Sebenarnya aku sedikit lega ketika Charyeon yang menolaknya. Aku sangat khawatir kepada adikmu karena rumor yang beredar tentang tuan muda sangatlah buruk." Hwaryeon kembali berkata, "Tetapi jika kita menolaknya, kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh bajingan itu. Bukankah ibu sudah tahu kalau Jang berasal dari keluarga yang sangat suka menindas orang lain?" Kemudian lelaki paruh baya yang ada di samping mereka adalah Jong Lichu dan dia merupakan sang pemimpin dari keluarga pedang kebenaran. Lichu bergumam, "Istri dan juga anakku telah menderita karena kelemahanku. Seandainya saja aku bisa menguasai seni bela diri pedang kematian merah darah, maka keluarga kita pastinya telah menjadi salah satu keluarga yang terkuat pada wilayah ini." Hwaryeon kembali berkata, "Saat ini masalahnya begitu sulit untuk diatasi. Jadi kita harus mencari Charyeon dan secepatnya meminta maaf kepada Jang sebelum mereka menyerang keluarga kita." Namun Hwaryeon langsung terdiam ketika melihat Charyeon yang memasuki ruangan itu sembari berkata, "Untuk apa meminta maaf kepada bajingan itu?" Di saat itu, Hwaryeon melihat kalau adiknya telah membawa seorang laki-laki yang sama sekali tidak mereka kenal. Sambil menunjuk, Hwaryeon bertanya siapa sebenarnya lelaki yang datang bersamanya. Dengan nada yang malu-malu, Charyeon berkata, "Dia adalah seseorang yang akan menjadi partnerku untuk mengikuti turnamen Dragon Phoenix." Sontak mereka bertiga sangatlah terkejut karena mereka tidak menyangka kalau Charyeon telah menolak permintaan Jang hanya untuk bergabung bersama seorang laki-laki yang sama sekali tidak diketahui asal-usulnya. Kemudian Jeok pun melangkah maju dengan penuh percaya diri dan memberikan salam penghormatan kepada mereka semua. Sambil tersenyum, Jeok berkata, "Namaku adalah Jeok Ligeon dan aku sangat senang bisa bertemu dengan kalian." Di saat itu, Hwaryeon menatap Jeok dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya lelaki itu. Hwaryeon bergumam, "Aku sama sekali tidak bisa berpikir bagaimana mungkin dia ingin mengikuti turnamen itu dengan seorang pria yang seaneh ini." Kemudian Hwaryeon mencoba mencari tahu siapa sebenarnya lelaki itu. Sambil tersenyum, Hwaryeon berkata, "Wahai tuan muda, sebenarnya kau berasal dari sekte mana?" Di dalam pertanyaan itu, Hwaryeon ingin mencari tahu apakah Jeok telah bergabung bersama sebuah sekte yang memiliki reputasi yang baik ataukah tidak. Dengan santainya Jeok berkata, "Aku sama sekali tidak memiliki sebuah sekte, tetapi kedua orang tuaku hanyalah penjual buah yang berada di dekat pintu gerbang kota Yumen." Sontak mereka semua sangatlah terkejut yang seakan-akan mereka tidak percaya kalau Jeok hanyalah seorang anak dari penjual buah. Lalu Lichu berkata, "Dengan melihat dua buah pedang yang ada di punggungmu, apakah kau sudah menguasai seni berpedang dan juga seni belati?" Namun Lichu langsung terdiam ketika Jeok yang mengatakan kalau dia sudah menguasai kedua teknik itu sejak ia masih kecil. Tetapi apakah kalian berpikir kalau seorang penjual buah adalah orang yang lemah? Asal kalian tahu kalau aku berasal dari keturunan yang sangat kuat meskipun kedua orang tuaku hanyalah penjual buah. Mendengar itu, Lichu berkata, "Apakah mungkin kalau kau mempelajari seni bela diri dan juga teknik berpedangmu dari kedua orang tuamu yang berjualan buah itu?" Dengan santainya, Jeok kembali berkata, "Bukankah sudah aku katakan kalau aku sama sekali tidak memiliki sekte dan juga kedua orang tuaku adalah penjual buah. Jadi sudah pasti kalau aku mempelajari seni bela diri hanya dari kedua orang tuaku."
Pada sisi yang lain, sambil berbisik Hwaryon berkata, sebaiknya besok pagi kau harus pergi untuk meminta maaf kepada Jang dan katakan kepadanya kalau kau akan bersedia untuk mengikuti turnamen itu bersamanya. Cerita berpindah ketika hari sudah semakin malam. Charyeon sama sekali tidak bisa memejamkan kedua matanya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk meninggalkan kamarnya dan mencari udara segar di malam itu. Charyeon merasakan kegelisahan yang sama sekali tidak dapat dijelaskan. Dia telah berjanji untuk pergi menuju kediaman keluarga Jiangxin untuk meminta maaf kepada Jang. Sebenarnya Charyeon tidak ingin meminta maaf, akan tetapi ucapan dari saudaranya masih terngiang di benaknya yang memintanya untuk berkorban demi keluarganya. Charyeon bergumam, aku membawa Jeok ke sini hanya untuk berjaga-jaga kalau saja Jang berniat untuk membunuhnya dan juga membalas dendam. Tetapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan saat ini. Ketika Charyeon yang tenggelam di dalam pikirannya, tiba-tiba saja ia melihat kalau Jeok telah berdiri di tepi kolam. Namun ia menyadari kalau Jeok telah menunjukkan sebuah ekspresi serius yang sangat luar biasa. Charyeon pun bertanya kepada Jeok apakah dia tidak bisa tidur. Jeok pun berkata, jujur saja aku sama sekali tidak bisa tidur di tempat yang baru. Lagi pula ada sesuatu yang harus aku lakukan di malam ini. Charyeon kembali berkata, apa yang membuatmu tidak bisa tidur sedangkan kau telah bersikap yang seolah-olah kalau kau tidak memiliki sebuah kekhawatiran terhadap dunia ini. Sambil tersenyum, Jeok berkata, sebenarnya aku tidak ingin mengatakan ini kepadamu, tetapi karena kau telah menanyakannya, maka aku akan menjawabnya. Malam ini aku akan membunuh beberapa orang lain. Mendengar perkataan Jeok, Charyeon bergumam, entah kenapa orang aneh ini telah mengatakan sebuah candaan yang sangat mengerikan dengan begitu serius. Apakah mungkin toko buah yang dijaga oleh orang tuanya hanyalah sesuatu yang ia buat saja? Sampai di malam ini, aku sama sekali tidak bisa memahami apa yang ada di dalam pikirannya. Charyeon berkata, bolehkah aku tahu bagaimana orang tuamu? Kau mengatakan kalau ibumu sangatlah cantik, lantas bagaimana dengan ayahmu? Jeok pun berkata, ayahku mencoba untuk mengurus segalanya sambil mengikuti peraturan. Sebenarnya yang ia lakukan sangatlah bagus. Namun yang membuatku tidak suka adalah dia telah memaksakan semua peraturan itu kepadaku. Kedua orang tuaku telah melarangku untuk memasuki wilayah Jianghu. Bahkan ayahku yang paling menentang ketika ia tahu kalau aku ingin mengikuti turnamen itu. Mendengar cerita Jeok, Charyeon bergumam, aku bisa menebak apa yang telah terjadi. Jika mereka hanyalah orang tua biasa yang berjualan buah, sudah pasti kalau mereka sangat ingin anak mereka yang akan melanjutkan bisnis mereka. Aku yakin kalau kedua orang tuanya sangatlah terkejut ketika Jeok yang menyatakan niatnya untuk masuk ke dalam dunia seni bela diri. Akan tetapi, Charyeon sangatlah terkejut ketika mendengar Jeok yang kembali berkata, apakah kau tahu kalau yang dikhawatirkan ayahku sebenarnya bukanlah aku, namun yang mereka khawatirkan adalah Jianghu ini. Kemudian Charyeon berpikir, karena situasinya telah menjadi kacau, aku pun menyadari kalau kedua orang tuaku sangatlah mengkhawatirkanku. Namun karena kita sudah jauh, maka tidak ada jalan kembali untuk bisa menyudahi masalah ini terkecuali melewati turnamen itu. Lalu Jeok pun melemparkan tatapannya kepada Charyeon karena sejak dari tadi yang ia lihat kalau Charyeon hanya bergulat dengan pikirannya. Namun Charyeon langsung terkejut ketika Jeok yang berkata, apakah kau tahu sepertinya aku sudah mencerna semua makanan yang aku makan di malam ini karena yang aku makan hanyalah sayuran saja. Jadi apakah besok mereka akan menghidangkan sepotong daging untuk aku makan? Menanggapi ocehan Jeok, Charyeon berkata, berhentilah mengatakan sesuatu yang bodoh. Akan tetapi besok pagi kau harus pergi meninggalkan tempat ini. Namun aku minta maaf karena aku telah melibatkanmu di dalam situasi yang sangat berbahaya seperti ini. Jeok pun sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menanggapi ucapan Charyeon. Setelah beberapa saat sambil tersenyum, Jeok berkata, apakah mungkin kalau kau mengkhawatirkanku sampai-sampai kau telah mengatakan sesuatu yang seperti itu? Sontak Charyeon langsung tersipu malu, matanya bergetar dan bahkan wajahnya telah menjadi merah. Sambil berjalan meninggalkannya, Charyeon berkata, dasar sialan, mana mungkin aku mengkhawatirkan orang aneh sepertimu. Asal kau tahu, satu-satunya yang aku khawatirkan adalah orang-orang yang akan kau temui di masa depan. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang berada di tengah hutan belantara. Sangat jelas terlihat kalau tempat itu telah memancarkan aura mistis yang sangat mengerikan. Tepat di hadapan bangunan itu, terlihat para penjaga telah menikmati dinginnya malam bersama api unggun yang mereka nyalakan untuk menghangatkan tubuh mereka.
Kemudian salah satu dari mereka bercerita tentang pertemuannya bersama seorang pria yang memegang sebilah pedang di tangannya. Ia mengatakan kalau pria itu ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Dengan tatapan mata yang tajam, ia pun melanjutkan kata-katanya. Jujur saja, aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain mengirimkan pria itu untuk bertemu dengan ayahnya lagi. Seketika itu juga mereka semua langsung tertawa terbahak-bahak karena mereka menganggap kalau pria itu telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Sepertinya kau baru saja menyelamatkan bocah malang itu dari kehidupan yatim piatu." Tidak lama kemudian, terlihat Jeok yang telah muncul dari dalam hutan untuk menghampiri mereka semua. Dari raut wajahnya, ia sama sekali tidak takut untuk menghadapi mereka semua. Mereka berkata, "Siapa kau sebenarnya dan kenapa kau hanya berdiri saja di tempat itu? Apakah kau tahu saat ini kalau kau berada di tempat apa?" Jeok berkata, "Tentu saja aku tahu kalau ini adalah pasar gelap, sebuah tempat yang disebut sebagai berkumpulnya para pengembara." Mendengar jawaban Jeok, orang itu berkata, "Jika kau sudah tahu kalau ini pasar gelap, lantas kenapa kau masih saja mendatangi tempat ini? Entah kenapa dunia ini menjadi semakin baik sampai-sampai anak kecil sepertimu bisa datang ke tempat ini." Dengan tatapan mata yang mengintimidasi, Jeok berkata, "Jika sekali lagi kau mengucapkan kalimat anak kecil, maka kau akan mati." Kemudian orang itu langsung bangkit dari tempat duduknya dan menarik bilah pedangnya sembari berkata, "Awalnya aku masih bersikap baik kepadamu karena kau masihlah anak kecil." Seketika itu juga ia pun langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan sebuah tusukan kepada Jeok. Ia berkata, "Dasar brengsek, di mana sopan santunmu terhadap seseorang yang lebih tua?" Namun dengan begitu mudahnya Jeok menghindari serangan itu meskipun orang itu telah memancarkan niat membunuh yang begitu kuat. Lalu Jeok pun mengayunkan tangan kanannya yang dialiri oleh tenaga dalam untuk melakukan serangan balik terhadap orang itu. Benar saja, seketika itu juga orang itu langsung terdiam setelah tangan Jeok yang mendarat di rusuknya. Di saat itu mereka sama sekali tidak menyadari kalau teman mereka sudah tidak bernyawa lagi. Sambil tertawa mereka berkata, "Dasar bodoh, apa yang kau lakukan? Mengapa kau bisa kalah hanya dengan melawan seorang anak kecil?" Akan tetapi mereka semua sangatlah terkejut saat melihat teman mereka yang tersungkur ke atas tanah. Di saat itulah mereka menyadari kalau teman mereka telah mati. Kemudian Jeok berkata, "Kali ini aku akan mengambil sesuatu yang sangat penting bagi diriku. Hari ini adalah hari di mana aku akan mengambil langkah pertamaku untuk menuju masa depan. Jadi aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain untuk membulatkan tekadku." Karena mereka tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Jeok, mereka pun langsung menarik bilah pedang mereka sembari berkata, "Dasar brengsek, apa yang sebenarnya kau inginkan di tempat ini?" Akan tetapi belum sempat mereka melancarkan sebuah serangan kepada Jeok, tanpa mereka duga Jeok telah bergerak dengan sangat cepat untuk membunuh mereka semua. Jeok berkata, "Untuk menuju masa depan, maka aku tidak akan bisa melepaskan kalian dari yang namanya kematian." Setelah mengatakan itu, Jeok langsung menebaskan bilah pedangnya untuk membelah tubuh mereka secara bersamaan. Sangat jelas terlihat kalau mereka tidak mampu untuk menahan serangan itu karena pergerakan Jeok sangatlah cepat. Sontak mereka semua langsung berteriak kesakitan karena mereka tidak menduga kalau mereka akan mati di tangan seorang anak kecil. Dengan santainya Jeok berkata, "Sejak dari awal aku datang ke sini hanya untuk membunuh siapapun yang mencoba menghalangiku." Beberapa saat kemudian, setelah Jeok memasuki tempat itu, terlihat suasana di tempat itu telah menjadi semakin sunyi karena Jeok telah membantai semua orang yang telah menghadangnya. Memang benar adanya, ada begitu banyak para seniman bela diri yang menjaga tempat itu telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Meskipun mereka adalah seniman bela diri yang berada di level puncak, namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu melawan Jeok. Kemudian secara perlahan Jeok pun membuka pintu ruangan itu. Di sana ia melihat kalau ruangan itu telah dihiasi oleh lentera merah. Jauh di dalam ruangan itu, Jeok melihat seorang pria babon yang telah duduk di atas singgasananya. Lalu tepat di samping pria babon itu ada begitu banyak para wanita yang mencoba untuk menghiburnya. Para wanita itu sangatlah menggairahkan sehingga siapapun yang melihatnya akan terpesona kepada mereka. Namun di antara wanita cantik itu, Jeok menemukan seorang lelaki bungkuk yang berambut panjang telah menuangkan minuman kepada pria babon itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jeok langsung berjalan untuk menghadap kepada pria babon itu. Di saat itu, semakin dekat Jeok berjalan mendekatinya, maka semakin jelas aroma harum yang ia cium.
Jiok berkata, yang aku rasa sepertinya suasananya sangatlah menakjubkan. Lalu dengan tatapan mata yang tajam si Babon berkata, katakan kepadaku apakah kau datang ke tempat ini sebagai seorang tamu? Diketahui kalau si Babon adalah seseorang yang dipanggil sebagai Kaisar Babi, sang penguasa pasar gelap. Ia kembali berkata, apa yang kau inginkan sampai-sampai kau membuat keributan di tempat ini? Dengan penuh percaya diri, Jiok berkata, yang aku inginkan adalah seseorang yang paling berharga di tempat ini. Aku yakin kalau kau pastinya sudah tahu apa yang aku maksud. Meskipun sang Kaisar Babi awalnya merasa terkejut, namun ia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ia kembali berkata, dasar brengsek, berani sekali bocah sialan sepertimu ingin membeliku. Apakah kau tahu kalau tubuhku jauh lebih berharga daripada yang kau mampu? Jadi, bagaimana mungkin seorang pria muda sepertimu bisa memiliki uang sebanyak itu untuk menebus nyawaku? Saat mendengar Jiok yang menanyakan berapa harga yang ia minta, sang kaisar mengatakan kalau harganya adalah 500.000 yang. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jiok langsung melemparkan sejumlah uang ke atas lantai yang jumlahnya setara dengan 500.000 yang. Lalu Jiok berkata, karena aku sudah memberikan 500.000 yang, lantas apakah perjanjian kita sudah resmi? Mendengar perkataan Jiok, ia pun bergumam. Awalnya aku berpikir kalau dia hanya berbicara omong kosong, tetapi aku tidak menyangka kalau dia memiliki uang yang sangat banyak. Namun sepertinya bocah ini masih memiliki cukup uang di dalam sebuah kantung yang ia bawa. Sambil tertawa, Kaisar Babi berkata, sepertinya aku telah berubah pikiran. Jadi bagaimana kalau aku membunuhmu dan mengambil semua uang yang kau miliki? Bukannya merasa takut atas perkataan sang kaisar, akan tetapi Jiok menanggapinya dengan santai sembari mengatakan kalau dia akan kecewa. Kemudian sang Kaisar Babi langsung mengangkat salah satu dari tangannya yang seakan-akan telah mengisyaratkan sesuatu. Memang benar adanya, di saat itu aroma harum yang tercium di dalam ruangan itu telah menyebar dengan semakin kuat. Lalu secara perlahan para wanita cantik yang berada di samping Kaisar Babi telah bergerak dan menari tepat di hadapan Jiok. Sang Kaisar berkata, nikmatilah para wanita ini dan sebentar lagi aku akan membuatmu menjadi kecewa. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.